Halo guys, kembali lagi di channel YouTubeku Sevia Restia. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya guys. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat buat kalian semua. Nah, hari ini aku akan membahas masalah paspor Indonesia yang kemarin ditolak oleh kedutaan Jerman yang mengakibatkan terhalangnya perjalanan kalian menuju Jerman. Oke, bagi teman-teman yang kemarin ditolak visanya oleh kedutaan Jerman gitu, atau ditolak terminnya sehingga kalian tidak bisa mengajukan termin gitu, baik itu visa nasional ataupun visa Schengen gitu. Nah, sekarang ada kabar baik buat kalian semuanya. Terhitung tanggal 17 Agustus 2022, kan kalian tahu 17 Agustus adalah hari kemerdekaan dari negara Indonesia. Nah, kabar baiknya adalah Jerman menerima permohonan visa kalian, pengajuan visa, dan juga keperluan kalian untuk ke Jerman gitu dengan paspor tanpa kolom tanda tangan. Nah, itu semua diklarifikasi langsung oleh kedutaan Jerman atau German Embassy di Jakarta, oke, di akun resmi Instagramnya bahwasanya terhitung tanggal 17 Agustus 2022 dia menerima paspor tanpa kolom tanda tangan karena sudah adanya hubungan baik antara imigrasi dan juga kedutaan gitu ya. Nah, jadi serasa kita itu di-prank oleh negara Indonesia gitu, apalagi kedutaan Jerman gitu ya. Yang awalnya menolak gitu adanya kolom tanda tangan gitu. Nah, sekarang akhirnya menerima. Tapi ini benar-benar membuat lega semua orang gitu, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jerman. Karena kenapa? Karena kalau misalnya masalah ini menyebar semakin lama gitu dan tidak ada penyelesaian, maka akan membuat kerumitan bagi masyarakat yang juga ada di Jerman gitu ya, yang sedang menempuh pendidikan, mengikuti program Jerman dan tinggal di Jerman gitu. Dan alhamdulillahnya kan sekarang bisa diterima paspor tanpa adanya kolom tanda tangan. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalian bisa mengunjungi Instagram resmi dari German Embassy gitu dan melihat gitu kebenaran dari berita ini gitu. Jadi tidak lagi adanya simpang siur. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian ya, biar kalian lihat dengan jelas pengumuman tersebut. Nah, ini dia. Oke. Kalian bisa lihat dengan jelas pengumuman ini. Mengenai paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan terhitung 17 Agustus 2002 berlaku segera paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan standar dengan penambahan tanda tangan dengan pengesahan oleh otoritas Indonesia dapat diproses untuk permohonan visa. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi karena sudah diterima kolom tanpa tanda tangan dan kalian bisa mengajukan endorsement atau halaman pengesahan pengganti kolom tanda tangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman atau BMI telah memberitahukan kepolisian Jerman dalam kaitan pemeriksaan perbatasan bahwa warga negara Indonesia dengan paspor tanpa kolom tanda tangan yang telah mempunyai visa untuk sementara dapat melakukan perjalanan ke Jerman. Nah, jadi itu tidak menjadi masalah bagi kalian yang sudah di-approve visanya atau di ACC langsung oleh kedutaan Jerman dan kalian bisa langsung berangkat ke Jerman. Nah, kemarin itu kan yang dikhawatirkan ketika kalian tidak ada kolom tanda tangan, nah itu akan dicegat oleh perbatasan. Kalian tidak boleh masuk ke wilayah Jerman gitu ya. Nah, namun demikian sangat disarankan bagi pemegang paspor yang terdampak untuk segera menambahkan tanda tangan yang disahkan oleh otoritas imigrasi Indonesia di luar negeri. Pengesahan dapat dilakukan di kantor perwakilan luar negeri Indonesia. Nah, kalian langsung bisa gitu menambahkan halaman pengesahan atau endorsement gitu. Nah, pengganti dari kolom tanda tangan. Jadi, nanti di halaman endorsement itu ada kolom juga tanda tangan yang disahkan oleh pejabat otoritas dari imigrasi. Nah, Kedutaan Jerman dan Dinas Layanan Luar atau FVS Global akan mengabari para pemohon visa dari negara Indonesia yang sedang menjalani proses pengajuan visa mengenai proses selanjutnya mulai 1 hari sejak pengumuman ini diterbitkan. Nah, jadi Kedutaan Jerman akan memberitahukan langsung kepada peserta yang mengajukan permohonan visa gitu ya. Bagi kalian yang sekarang lagi mengajukan permohonan visa, nah disarankan itu untuk ke imigrasi meminta halaman pengesahan gitu atau endorsement pengganti halaman kolom tanda tangan. Dan semoga nanti gitu ya paspor Indonesia kembali ke paspor lama yang memang ada kolom tanda tangan gitu. Jadi memang nanti paspor yang terbaru lagi ya, mungkin ada lagi nanti ya, itu
ditambahkan lagi kolom tanda tangan gitu ya. Untuk sekarang gitu Jerman menerima tanpa kolom tanda tangan dengan syarat gitu penambahan tanda tangan dengan pengesahan oleh otoritas imigrasi Indonesia. Nah, itu diproses dalam permohonan visa. Nah, jadi dari sini kita belajar gitu ya, bahwasanya masalah sepele tanpa kolom tanda tangan itu bisa membuat keresahan bagi masyarakat dan berdampak sangat besar kepada masyarakat yang mengajukan permohonan visa. Yang kemarin banyak ditolak visanya yang tidak diterima masuk ke wilayah perbatasan Jerman gitu. Cuman karena masalah paspor gini ya, yang tanpa adanya kolom tanda tangan. Jadi semoga kedepannya dengan adanya masalah seperti ini gitu ya, jadi belajar gitu bahwasanya adanya hubungan baik, komunikasi gitu ya, supaya berikutnya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ini ya. Oke guys, jadi pemerintah Jerman mengakui paspor RI tanpa kolom tanda tangan dengan tambahan endorsement tanda tangan. Nah, kalian bisa mendapatkan halaman endorsement gitu ya ke kantor imigrasi karena Dirjen Imigrasi juga sudah menegaskan langsung di Instagram resminya Dirjen Imigrasi ya. Jadi tidak menjadi masalah bagi kalian yang akan mengajukan permohonan visa gitu. Kalian bisa segera langsung pergi ke imigrasi untuk mendapatkan halaman pengesahan gitu ya. Nah, jadi tidak membuat rumit. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih bentuk dari halaman endorsement atau halaman pengesahan itu pengganti dari kolom tanda tangan yang ada di halaman 4 atau 5 ya kalau tidak salah. Jadi dengan adanya halaman endorsement ini tidak menjadikan masalah bagi kalian yang sekarang akan mengajukan visa ke kedutaan Jerman. Oke guys, jadi di sini aku akan memberitahukan bentuk dari halaman endorsement pengganti kolom tanda tangan. Nih, halaman pengesahan kalian bisa dapatkan di kantor imigrasi segera untuk mengajukan permohonan visa kalian di kedutaan Jerman. Nah, ini kalian bisa lihat dengan jelas ini adalah halaman endorsement atau halaman pengesahan pengganti kolom tanda tangan. Jadi dengan adanya ini tidak ada masalah gitu. Jadi pemegang paspor Republik Indonesia gitu ketika mengajukan permohonan visa ke kedutaan Jerman tanpa adanya kolom tanda tangan bisa diterima gitu. Dengan syarat kalian mendapatkan halaman endorsement gini ya, yang disahkan oleh otoritas imigrasi. Nah, seperti itu. Jadi pengganti kolom tanda tangan. Nah, dan juga kalian mendapatkan informasi lainnya di website resmi kedutaan Jerman ya. Nih, kalian bisa lihat sudah jelas di sini, oke, bahwasannya Jerman menerima tanpa adanya kolom tanda tangan. Nah, dengan syarat kalian mendapatkan kolom tanda tangan dari halaman pengesahan atau endorsement gitu. Nah, di sini sudah jelas sekali ya. Nah, sudah jelas. Jadi tidak menjadi masalah gitu. Pengumuman terkait paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan. Paspor dengan penambahan tanda tangan yang disahkan oleh otoritas imigrasi pemerintah Indonesia dapat diproses. Instansi pemerintah Jerman dan Indonesia yang berwenang dalam kerangka kerjasama memutuskan bahwa berlaku segera paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan dengan standar dengan penambahan tanda tangan dengan pengesahan oleh otoritas imigrasi Indonesia dapat diproses untuk permohonan visa, yaitu jadi diterimanya halaman endorsement ya. Oke, pemegang paspor yang terkait yang sedang menjalani proses visa dimohon untuk secepatnya melakukan pengesahan tanda tangan Anda di halaman 4 atau 5 yang disebut sebagai halaman endorsement ke Otoritas Imigrasi Indonesia. Oke guys, jadi pemerintah Jerman mengakui paspor RI tanpa kolom tanda tangan dengan tambahan endorsement tanda tangan. Nah, kalian bisa mendapatkan halaman endorsement gitu ya ke kantor imigrasi karena Dirjen Imigrasi juga sudah menegaskan langsung di Instagram resminya Dirjen Imigrasi ya. Jadi tidak menjadi masalah bagi kalian yang akan mengajukan permohonan visa gitu. Kalian bisa segera langsung pergi ke imigrasi untuk mendapatkan halaman pengesahan gitu ya. Nah, jadi tidak membuat rumit. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih bentuk dari halaman endorsement atau halaman pengesahan itu pengganti dari kolom tanda tangan yang ada di halaman 4 atau 5 ya kalau tidak salah. Jadi dengan adanya halaman endorsement ini tidak menjadikan masalah bagi kalian yang sekarang akan mengajukan visa ke kedutaan Jerman. Oke guys, jadi di sini aku akan memberitahukan bentuk dari halaman endorsement pengganti kolom tanda tangan. Nih,
halaman pengesahan kalian bisa dapatkan di kantor imigrasi segera untuk mengajukan permohonan visa kalian di kedutaan Jerman. Nah, ini kalian bisa lihat dengan jelas ini adalah halaman endorsement atau halaman pengesahan pengganti kolom tanda tangan. Jadi dengan adanya ini tidak ada masalah gitu. Jadi pemegang paspor Republik Indonesia gitu ketika mengajukan permohonan visa ke kedutaan Jerman tanpa adanya kolom tanda tangan bisa diterima gitu. Dengan syarat kalian mendapatkan halaman endorsement gini ya, yang disahkan oleh otoritas imigrasi. Nah, seperti itu. Jadi pengganti kolom tanda tangan. Nah, dan juga kalian mendapatkan informasi lainnya di website resmi kedutaan Jerman ya. Nih, kalian bisa lihat sudah jelas di sini, oke, bahwasannya Jerman menerima tanpa adanya kolom tanda tangan. Nah, dengan syarat kalian mendapatkan kolom tanda tangan dari halaman pengesahan atau endorsement gitu. Nah, di sini sudah jelas sekali ya. Nah, sampai kapankah paspor kolom tanpa tanda tangan ini diterima oleh kedutaan Jerman? Nah, ternyata ini sementara ya guys. Di sini sudah jelas. Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman atau BMI telah memberitahukan kepolisian Jerman dalam kaitan pemeriksaan perbatasan bahwa warga negara Indonesia dengan paspor tanpa kolom tanda tangan yang telah mempunyai visa hanya untuk jangka waktu sementara sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dapat melakukan perjalanan ke Jerman. Namun demikian sangat disarankan bagi pemegang paspor yang terdampak untuk segera menambahkan tanda tangan yang disahkan oleh otoritas imigrasi Indonesia di luar negeri. Pengesahan dapat dilakukan juga di kantor perwakilan luar negeri Indonesia. Nah, kedutaan Jerman dan Dinas Layanan Luar FFS Global akan mengabari para pemohon visa dari negara Indonesia yang sedang menjalani proses pengajuan visa mengenai proses selanjutnya. Jadi, untuk sementara waktu ya, teman-teman, ini kan alhamdulillah menjadi kabar baik. Jadi setidaknya kolom tanda tangan itu diterima. Nah, segeralah kalian melakukan pengesahan di halaman endorsement gitu. Jadi pengganti kolom tanda tangan segera pergi ke imigrasi gitu meminta halaman endorsement. Seperti itu ya, teman-teman. Dan halaman endorsement kan terdapat di halaman 4 sama 5 gitu ya. Nah, ini berlaku gitu untuk kalian yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau mengajukan permohonan visa. Sudah diterimanya paspor tanpa kolom tanda tangan, tetapi kita tidak tahu sampai kapankah ini halaman endorsement ini bakal diterima oleh kedutaan Jerman. Nah, untuk sementara waktu karena sudah diterima, segeralah kalian meminta halaman endorsement karena di sini sementara sampai dengan tanggal 31 Agustus gitu ya. Nah, makanya disarankan bagi pemegang paspor yang terdampak untuk menambahkan tanda tangan yang disahkan oleh otoritas imigrasi Indonesia gitu ya. Jadi, kalian harus segera menambahkan tanda tangan pada halaman endorsement gitu, pengganti kolom tanda tangan di halaman 48 gitu ya teman-teman. Nah, semoga bagi kalian yang sekarang lagi mengajukan permohonan visa, lagi menunggu di-approve dan akan melakukan perjalanan ke Jerman, semoga tidak menjadi halangan dan semuanya baik-baik aja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasi kepada teman-teman dan semoga kedepannya tidak ada lagi masalah paspor seperti ini. Gini ya teman-teman, dan semoga Indonesia semakin maju ke depannya gitu. Karena kan kita sudah merayakan 17 Agustus gitu sebagai hari kemerdekaan kita gitu ya. Jadi tidak ada lagi masalah-masalah gitu dan Indonesia semakin berkembang. Oke? Sampai jumpa.